Oke, hari ini kita mau bahas sebuah konsep teologi yang kedengerannya berat banget nih. Gereja sebagai sakramen universal keselamatan. Tenang, tenang. Judulnya aja yang rumit. Yuk kita kupas bareng-bareng biar gampang dimengerti. Coba deh, kalau dengar kata gereja, apa yang langsung kepikiran? Pasti banyak yang mikir, ya gedung besar, megah, ada menara loncengnya, atau mungkin sebuah organisasi, lengkap dengan struktur dan aturan-aturannya. Nah, ini pertanyaan penting loh, karena cara kita menjawabnya bakal nentuin banget gimana kita melihat peran kita di dalamnya. Nah, ini dia yang mengejutkan. Coba lihat definisi dari Konsili Vatikan Kedua. Gereja itu disebut sebagai sakramen. Tunggu dulu, bukan cuma tempat kita menerima sakramen ya, tapi gereja itu sendiri adalah sebuah sakramen. Wow, sebuah tanda dan sarana kesatuan. Ini maknanya jauh lebih dalam daripada sekedar gedung atau organisasi kan? Oke, tanda dan sarana. Keren sih istilahnya, tapi maksudnya apa? Nah, biar kita benar-benar ngerti makna luar biasa ini, kita mesti mulai dari akarnya dulu. Dan untuk melakukannya, kita harus fokus pada satu kata kunci. Satu kata ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bicarakan. Yap, bener banget. Kata kuncinya adalah sakramen. Kalau kita bisa paham apa arti kata ini sebenarnya, secara teologis ya, wah, itu seperti kita dapat kunci buat membuka seluruh konsep ini. Gini deh, selama ini kan kalau kita ditanya, sakramen itu apa? Jawabannya pasti daftar 7 ritual itu kan, baptis, ekaristi, dan seterusnya. Itu nggak salah kok, sama sekali nggak salah. Tapi itu tuh contoh-contoh sakramen. Definisi dasarnya, coba lihat di kolom kanan, itu jauh lebih luas. Sakramen itu intinya adalah sebuah tanda yang bisa kita lihat, yang secara nyata dan efektif memberikan rahmat yang nggak kelihatan. Jadi, catat ya, poin paling pentingnya tuh ini. Sebuah sakramen itu bukan simbol kosong. Beda. Dia harus bisa kita lihat atau rasakan, di dalamnya ada kehadiran Tuhan, dan yang paling penting, dia benar-benar bekerja. Dia memberikan apa yang dia lambangkan. Contoh gampangnya, air dalam baptis itu bukan cuma air biasa buat basah-basahan. Air itu beneran membersihkan secara rohani. Nah, dari sini kita nyambung lagi ke topik utama kita. Kalau sakramen itu tanda yang kelihatan dari rahmat yang tak kelihatan, coba pikirin deh. Berarti gereja, dan yang dimaksud gereja di sini adalah kita semua ya, komunitas umat beriman, adalah tanda kehadiran Kristus yang kelihatan di tengah dunia, yang terus menyalurkan rahmatnya. Oke, pertanyaannya sekarang, ide ini datang dari mana sih? Kok bisa gereja disebut sakramen? Ternyata, konsep ini akarnya ada pada satu pribadi yang jauh lebih dulu dari gereja itu sendiri. Betul sekali. Jauh sebelum ada gereja, para teolog mengatakan bahwa sakramen yang paling pertama, yang asli, itu adalah Yesus Kristus sendiri. Hah? Kok bisa? Penjelasannya sebenarnya simpel banget, tapi dalamnya luar biasa. Allah itu kan roh nggak kelihatan. Nah, Yesus adalah cara Allah membuat dirinya kelihatan. Yesus itu wujud fisik, wujud nyata dari kasih Bapa di dunia. Gampangnya gini, mau lihat Bapa, ya lihat Yesus. Itulah kenapa dia adalah sakramen yang sempurna. Jadi pahamnya polanya, gereja itu bukan pengganti Kristus. Bukan, gereja itu lebih seperti perpanjangan tubuhnya di dunia ini. Misi kita sebagai gereja yaitu untuk terus menjadi sakramennya Kristus, membuat kehadirannya tetap nyata, dan bisa dirasakan dari generasi ke generasi. Nah, pembahasan kita ini membawa kita ke sebuah frasa kuno yang sering banget disalahpahami, bahkan jadi kontroversial. Yuk kita lihat lebih dekat. Ini dia kalimatnya. Extra ecclesiam nulla salus, artinya di luar gereja tidak ada keselamatan. Wah, kedengarannya tajam banget ya, keras, eksklusif, seolah-olah menghakimi. Pertanyaan yang pasti langsung muncul di kepala kita kan? Jadi maksudnya, miliaran orang di luar sana yang bukan anggota gereja Katolik secara formal, otomatis tidak akan selamat. Serius? Jawabannya, dengan tegas dan jelas adalah tidak. Makna sebenarnya itu jauh lebih dalam dan jujur aja jauh lebih indah. Gini, kita bedah satu persatu ya. Poin paling utamanya adalah semua keselamatan itu datangnya dari Kristus. Titik. Terus apa peran gereja? Gereja adalah sarana atau jalur utama yang kelihatan yang Ia sediakan di dunia. Tapi, nah ini tapinya penting banget. Rahmat Tuhan itu tidak terbelenggu atau terkotak-kotakkan. Rahmatnya bisa menjangkau siapa saja yang tulus mencarinya. Bahkan kalau mereka berada di luar pagar gereja yang kelihatan. Jadi, kalimat tadi itu bukan tentang eksklusivitas, tapi tentang sentralitas peran gereja sebagai tanda universal dari rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua orang.
Nah, kalau kita sudah mengerti seperti ini mengubah segalanya loh. Ini artinya menjadi anggota gereja itu bukan status pasif, bukan cuma duduk manis menunggu diselamatkan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah misi yang aktif untuk kita semua. Ini adalah pergeseran cara pandang yang penting banget. Kita ini bukan hanya komunitas orang yang diselamatkan, bukan. Kita adalah komunitas yang menyelamatkan. Kita dipanggil untuk ikut bekerja, menjadi bagian dari proses penyelamatan itu sendiri, menjadi saluran rahmat bagi dunia di sekitar kita. Terus bagaimana caranya? Yaitu dengan ikut ambil bagian dalam 3 tugas Kristus. Pertama, sebagai imam. Maksudnya, kita menjadikan hidup kita sehari-hari, pekerjaan kita sebagai persembahan. Meja kantor atau dapur kita bisa jadi altar. Kedua, sebagai nabi. Kita berani menyuarakan kebenaran, menjadi saksi, bahkan saat itu tidak populer. Dan ketiga, sebagai raja. Eits, bukan raja yang menyuruh-nyuruh ya, tapi raja yang melayani. Kita membawa keadilan dan kasih kemanapun kita pergi. Jadi setelah semua penjelasan ini, kita kembali ke pertanyaan awal kita. Udah jelas banget kan sekarang, gereja itu bukan sekedar batu dan semen atau struktur organisasi yang kaku. Pada akhirnya, inilah kesimpulannya. Gereja adalah kita. Kamu, saya, kita semua. Umat Allah. Kalau dunia ingin melihat gereja itu seperti apa, mereka seharusnya bisa melihatnya dari cara kita hidup, cara kita mencintai, dan cara kita melayani. Kitalah tanda yang kelihatan itu. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jika gereja adalah sakramen dan gereja adalah kita, maka pertanyaannya menjadi sangat pribadi. Apakah hidup saya, hidup Anda, benar-benar menjadi tanda nyata akan kasih dan rahmat Tuhan bagi dunia yang sangat membutuhkannya? Nah, itu dia pertanyaannya.